Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam Abang Firza. Bagaimana kabarnya? Halo Mas Dawam, apa kabar nih Mas Dawam untuk hari ini? Alhamdulillah baik-baik saja. Nah, kita occasionnya Widih, apa oke nih oke. sekarang di Zoom begini nih? Ini kayaknya ada suatu yang interesting ya untuk Apa tuh? apa namanya supervised learning untuk prediksi kasus penembakan polisi dari Amerika Serikat nih. Waduh, alasannya kenapa tuh kita pakai? Ini kan kontroversial ya topiknya, sebenarnya agak berat kalau harus dibawa begini. Cuman kan ya penggunaan senjata api kan dari aparat kepolisian itu di Amerika ya, bukan di sini ya. Itu tuh udah sering banget kan. Itu tuh menentang hak asasi manusia dan keadilan. Jadi Cool. tujuannya kita buat ngebikin project ini tuh ya biar apa namanya kita bisa klasifikasi menggunakan pakai algoritma biar uh, kita tahu nih nanti nih tersangka ini bakal coba melarikan diri atau enggak gitu dalam kasus penembakannya ini. Jadi itu dianalisis melalui beberapa faktor gitu kan, kayak jenis kelamin, rasnya apa, senjata yang dibawa, dan ya dan lain-lain. Ini Hmm, biar jadi bahan pertimbangan juga buat semisal aparat kepolisian Amerika Serikat dan mungkin di luar Amerika juga bisa nanti buat pertimbangan kayak gini untuk analisis resikonya. oke, Begitu, jadi Pak. kita ini ya meningkatkan awareness terkait masalah sosial saat ini ya, menggunakan Betul, menggunakan AI gitu. betul. Kan sekarang udah canggih zamannya ya. Jadi eh, apapun bisa pakai AI. Oke, aku dikit summary aja. Berarti itu kita secara penggunaan di data itu kita coba memprediksi kalau masalah penembakan ini ya, penembakan polisi Amerika Serikat itu kita mencoba memprediksi apakah korban dari penembakan itu apakah lari atau tidak ya. Benar itu. Betul. Oke, mungkin aku langsung masuk aja ke notebook yang ini ya. Iya, boleh, boleh. Oke. Nah, ini mungkin aku butuh dikit penjelasan lagi deh. Kita tuh kan datanya tadi dibilang kan penembakan ini penembakan polisi Amerika Serikat kepada korban kan. Nah, dari detailnya ada lagi nggak kayak kategori-kategorinya yang kita gunakan atau enggak? Jadi untuk datanya ini kita apa namanya ambil dari Kaggle ya. US Police Shootings nama datasetnya itu punya 5.000 kasus penembakan oleh polisi di Amerika Serikat dari tahun 2015 sampai tahun 2022. Nah, atributnya tuh, atribut utamanya ya itu berarti ada nama korbannya, ada usia, jenis kelamin, ras, senjata yang dibawa, dan laporan apakah korbannya ini melarikan diri. Serta juga lokasi dan kondisi saat penembakannya itu bagaimana. Ini datasetnya dipilih karena atributnya beragam dan lengkap juga menurut kami ini cocok buat pengembangan model klasifikasi. Oke. Nah, ini kita bisa lihat ada sedikit contoh ya, ada nama dan juga tanggalnya apa dan manner ininya gitu. Oke, mungkin dijelaskan lanjut lagi di sedikit di eksplorasi datanya. Ini contoh boleh jelasin dong ini kan sedikit bahasa Inggris biar apa kita yang apa pendengar tuh paham gitu. Ini tuh maksudnya apa dong? Nah, jadi tuh setelah dieksplorasi datanya ini nih ada bisa dibilang contohnya nih distribusi targetnya flee. Ada flee, not fleeing, itu berarti ada car, food, sama other. Berarti itu berapa jumlah kasus yang ada yang tidak kabur dan juga yang kabur. Nah, kalau not fleeing itu kan berarti kabur ya dia. Kalau yang car, food, other itu tuh berarti kabur dengan cara metodenya mereka. Jadi ada yang kabur pakai mobil, ada yang lari, atau ya berbagai macam hal yang lain. Dan itu kita masukin di kategori other. Karena emang banyak ya ininya apa namanya cara mereka larinya tuh agak banyak juga. Jadi others aja. Lalu di bawahnya ini of course ada gender. Kebanyakan ini kasusnya tuh kita lihat itu ada laki-laki ya, ada 4.673 dan perempuan hanya 222. Nah, yang selanjutnya ini ada ras. Ini agak sensitif juga. Wah, Berarti kasus penembakannya ini tuh kebanyakan ada di sini tulis rasnya tuh ada kulit putih, ada kulit hitam, ada Hispanik, ada orang apa keturunan Asia, ada natif Amerika dan ada ras-ras yang lainnya juga.
Hmm. Lalu selanjutnya kategorinya itu armed. Armed itu tuh apakah dia bersenjata atau tidak. Jadi apakah dia pakai senjata? Dia itu di sini ada senjata api, ada pisau, ada juga yang bahkan nggak diketahui dia bersenjata apa enggak. Ada yang bahkan tidak bersenjata, ada bahkan yang pakai ini, pakai apa namanya senjata palsu ya, senjata Waduh. mainan. Ada bahkan yang nggak pakai senjata tapi malah pakai kendaraan. Ada yang pakai golok, ada yang pakai taser, ada yang pakai pedang dan ada yang pakai kapak juga. Lalu di sini setelahnya ada kategori apa namanya Science of Mental Illness. Ini berarti menunjukkan apakah kasus-kasus ini meliputi orang-orang yang punya penyakit mental atau tidak. Itu dalam berbentuk true false. Dan yang terakhir itu adalah body camera. Jadi apakah menggunakan apa namanya body camera, menggunakan kamera di badannya untuk aparat kepolisiannya ini, atau untuk anggota polisinya. Sama Hmm. bentuknya dalam true dan false juga. Oh, ini lumayan kontroversial juga ya. Soalnya dari saya sendiri di banyak polisi itu nggak pakai body camera loh Pak, untuk ini mayoritas penembakannya. Jadi Nah, ini mungkin itu highlight besar tuh. bisa dipertimbangkan kali ya. Bisa Hmm, dipertimbangkan mungkin karena nggak banyak yang make, akhirnya ada kasus penembakan. Jadi mungkin bisa bisa diambil nih sama nanti model ML-nya kalau udah selesai nih, mungkin ya. oke. Kita sudah eksplorasi dikit datanya yang kita gunakan. Nah, lanjutnya supaya kita bisa gunakan untuk pelatihan di ML-nya sendiri bagaimana nih? Jadi yang pertama itu adalah pre-processing datanya dulu. Jadi sebenarnya pre-processingnya ini sederhana aja. Itu menghapus nilai null atau missing value, terus kategori yang flee-nya itu kita jadiin biner, yaitu not fleeing dan others, jadi nol dan satu. Lalu melakukan eksplorasi distribusi nilai flee, membagi training dan testing manual, itu 80-20 standar. Dataset diubah jadi list, implementasi algoritma manual. Jadi sebenarnya standar aja sih untuk Oke, di oke. pre-processing ini. Hmm. Jadi ini ya apa namanya kayak kelas-kelas dan kategori gitu kita ubah dulu ya ke apa namanya jadi biner atau angka antara kayak misal male atau female itu nol atau satu dan juga tadi fleeing atau not fleeing itu jadi 01 sampai 3 dan juga kayak yang hal lain itu misal race jadi berapa dan segalanya ya. Iya, kayak sense of mental illness itu juga jadi true atau false. Body camera juga true atau false. Di mappingnya itu. Oke. Oke, paham deh data untuk ininya. Nah, gantian dong yang nanya dong. Nah, selanjutnya nih ada ini ya, ada model ya sekarang dia. Nah, betul. Ini Nah, kita untuk modelnya nih, apa nih model ini yang dipakai nih? Kayaknya nah, interesting ya. kita dikit tadi sudah scraping di awal kalau misal kita akan menggunakan model ML kan untuk memproses data penembakan polisi Amerika Serikat, Serikat kepada civilian gitu. Nah, untuk pelatihan model ini kita menggunakan random forest. Nah, random forest ini mungkin sedikit koreksi kita itu adalah untuk ensemble learning. Nah, random forest itu bisa dibilang kayak ekstensi dari decision tree, di mana dia itu untuk membuat keputusan klasifikasi, dia itu membuat sebuah pohon. Jadi dari paling atas dia itu ada cabang percabangan antara yes or no untuk menentukan sampai simpul daun terakhir yaitu keputusan akhirnya terkait klasifikasi. Nah, kembali lagi kita itu menggunakan random forest di mana itu pasti ada hal basicnya seperti split data nanti untuk keputusannya dan juga hal terpenting itu kita ada indeks seperti Gini, impurity dan juga entropi yang nanti kita akan saya touch up lagi. Nah, ini untuk base splitnya seperti tadi itu akan dibedakan di split antara yes or no-nya untuk nanti pemrosesan data dan juga ini build tree yaitu membuat pohonnya kembali lagi dan juga untuk membuat klasifikasinya. Nah, ini kembali random forest, yaitu kita buat dari fungsi-fungsi ini yang sudah dibuat. Nah, itu apa disimpulkan menjadi buatan pohon itu. Nah, nanti sedikit ada evaluasi setelah itu. Nah, mungkin setelah itu, nah di sini kita Ini aku membagikan. lihat-lihat ada skema nih. Nah, skema itu kita mempunyai tiga. Kenapa kita?
membuat skema-skema gini karena di pembuatan model random forest ini kita bisa ekspansi ini dari atribut modelnya sendiri. Dari tiga skema yang digunakan saat ini itu kita ada hal ya basicnya. Jadi basic dari random forest itu ada jumlah pohonnya jadi berapa. Di sini skema pertama yang baseline ya itu ada pohonnya itu ada 10, terus kedalaman dari pohonnya itu ada 6 dan juga kriteriannya itu menggunakan gini. Nah, juga kalau kedua itu lebih dalam dan juga lebih ketat pembagiannya. Jadi eh, secara pembagiannya nanti lebih dalam dan juga pembagiannya nanti dia lebih luas. Kalau di sini, kalau yang sebelumnya itu trees-nya ada 10, kita menggunakan di sini skema kedua menggunakan 25. Max depth-nya sebelumnya 6, ini ada 10. Juga minimal split-nya itu ada 6, sebelumnya 4 dan juga di sini menggunakan gini. Nah, kalau ketiga itu eksperimen dengan entropinya yang berbeda menggunakan kriterionnya. Kalau yang sebelum dua skema sebelumnya itu menggunakan gini, kita itu menggunakan entropi. Bedanya apa? Itu terkait pemilihan datanya. Kalau gini, dia itu masih ada sedikit pembiasan terhadap kelas yang mayoritas. Kalau misalnya entropi, dia ada sensitif terhadap minoritas. Yang penting kalau penentu seperti overfitting, ya, di mana hal paling berbahaya dalam pelatihan machine learning. Itu sih untuk skema ya. Dari mungkin dari tiga model ini kira-kira evaluasinya bagaimana nih? Kayak penasaran Nah, juga kan ya. Ada tiga betul. nih, beda-beda juga. Walaupun semuanya random forest, tapi ya beda-beda. Ya, tadi sudah dibilang kan kalau kita menggunakan tiga skema, yang pasti performansinya itu beda-beda. Nah, untuk melihat performansinya mereka sendiri, itu kita menggunakan tiga evaluasi, yaitu precision, ada recall, dan juga F1. Bukan lomba, tapi untuk metrik akurasi. Nah, ini sedikit terkait fungsi untuk membuat ini evaluasinya sendiri ya tadi. Nah, setelah di running itu kita bisa melihat performansi dari tiga skema model yang kita sudah lakukan. Nah, ini kita bisa lihat skema pertama yaitu baseline, kita mendapatkan akurasi 0,65, artinya 65% terkait benar. F1 skornya yang sudah diberatkan itu menjadi 0,56 atau 56%, dan juga conversion matrix bentuknya seperti ini, di mana mayoritas target not playing bisa ini yang true positifnya bisa dilihat itu jumlahnya 50,93 dibandingkan dengan yang lain kayak carve, terus food dan juga other. Skema kedua, kita bisa lihat akurasinya itu sedikit berbeda, itu 0,6507 yang sebelumnya 0,6558, sedikit lebih kurang terkait akurasi. F1 skornya juga 5586, sebelumnya 5639, conversion matrix seperti ini. Nah, masuk skema 3, ini akurasinya 0,64. Lebih turun lagi ya akurasinya ternyata itu 64%. Weighted F1 score-nya itu 0,55 atau 55%, dan juga conversion matrix-nya seperti ini. Nah, ini itu mungkin terkait akurasinya sendiri. Boleh ini. Modelnya kurang begitu akurat ya. Bisa dibilang kurang akurat ya. Betul. 64%, 65%. Mungkin mungkin apa terjadi bias kali ya hasil prediksi. Nah, itu yang bisa kemungkinan besar terjadinya karena kita Jadi kalau dari misal melihat datasetnya tadi ya, itu banyak kan target prediction-nya target variabel yang kita gunakan itu terkait ini ya, apakah korban itu kabur atau enggak ya. Nah, di mana mayoritasnya itu not fleeing. Nah, bisa karena not fleeing-nya juga termasuknya lebih dari 50% gitu ya, atau bahkan sampai 75%, itu bisa sangat terjadi sebuah overfitting atau bias. Nah, kalau misal kita ngelihat visualisasi dari data ini prediksi dari model dan juga data aslinya itu, kita bisa lihat, oh ini ternyata dari model itu dia sudah memprediksi not fleeing dan ternyata benar dia not fleeing dengan kombinasi male, Hispanic dan juga
dia ternyata ini arm pakai senjata dan juga padahal tidak punya mental illness dan dia si polisi tidak menggunakan beda kamera ini body kamera. Nah, tapi kalau misal ngelihat yang hal lain juga, ini ada kombinasi ada male Hispanic dan juga unarmed dan ini dia tidak ada sakit jiwa dan juga polisi tidak menggunakan kamera. Dia itu ternyata kalau dari model itu diprediksikan menggunakan car, ternyata not fleeing. Sama juga ada hal lain seperti sini dari kombinasinya adalah ini itu male Hispanic dan juga apa dia tidak diketahui apa menggunakan senjata atau tidak, tidak insane, polisi tidak menggunakan body camera, si model ini prediksikan oh tidak kabur, tapi ternyata si korban ini kabur menggunakan car. Nah, kalau dilihat data-data yang lain tuh, nah bisa dilihat memang secara data banyak dari target variabel ini kategorinya not fleeing, makanya bisa terjadi sebuah bias dan juga overfitting tadi. Ini kita bisa lihat tadi kalau model baseline Ah, itu oke. seperti ini visualisasinya, banyak yang not fleeing, makanya akurasinya bisa sampai segitu, tapi juga ada yang miss, ini dia prediksi foot malah ternyata car. Ini ada yang tapi ada juga yang benar, kayak ini car, dia itu termasuk kasus fleeing kedua setelah not fleeing. Ini juga car, benar, tapi juga ada yang salah. Ini juga terkait skema kedua, tadi itu devnya lebih ini. Nah, mungkin saya address juga kalau model kedua nih dia kan pohonnya bertambah juga dan depth-nya bertambah. Itu walaupun diharapkannya lebih akurat, ternyata lebih potensi besar terkait overfitting. Kayak ini car jadi not fleeing, juga food not fleeing, car ternyata not fleeing juga. Nah, ini yang mengganti menjadi eh, kriterianya menjadi entropi, di mana sedikit lebih akurat walaupun tidak bisa sampai 100%. Mungkin itu yang bisa apa model yang telah kita buat itu. Kalau kita tarik kesimpulan gimana ya ini Jadi model mungkin ini? apa secara penuh kecenderungan mereka lari apa enggak gitu loh. Dari ketiga ini kan eh, bisa dibilang banyak juga yang overfitting ya. Kedalaman maksimumnya 6 itu malahan hasilnya yang paling bagus ya karena kompleksitas yang lebih rendah terus eh, agak mungkin nggak sepenuhnya tapi agak menghindari overfitting juga ya. Hmm, Jadi ya untuk ningkatin di kedepannya mungkin perlu balancing data, eksplorasi fitur tambahan dulu yang lebih relevan lagi. Karena kalau kayak gini mungkin bisa dibilang modelnya masih kurang. ya, betul. Mungkin kalau apa aku ditanyain terkait saran ke depannya seperti apa, ya memang bisa kalau kita sebagai pembuat modelnya ini bilang, oh datanya ini sangat banyak di terkait non-fleeing. Jadi salah di datanya. Tapi kita nggak mungkin menyalahkan data karena memang ini sebuah realita di ini terkait masalah sosial. Jadi mau nggak mau kita harus improve di model yang kita buat. Mungkin saran saya selanjutnya itu bisa eksplorasi di model machine learning yang lain. Atau kalau misal mau menggunakan hal yang sama terkait tadi ini random forest, itu ya tadi saran dari Firza, yaitu distabilisasi lagi untuk data apa untuk model yang akan Eksplorasi data lagi, digunakan. nah, Nah, balancing betul. data juga. Balancing data itu yang penting. Dan semoga kalau misal sudah diimprove lagi, ini akan menjadi pelajaran untuk mungkin di negara Amerika Serikat atau di negara lainnya deh terkait penembakan polisi terhadap sivilian. Mungkin lumayan bagus juga sih apa namanya topik yang kita ambil ini. Sangat bermanfaat menurut saya. Setuju, Afir. setuju. Nah, setuju. Oke, mungkin itu sedikit podcast Oke, kecil-kecilan mungkin kami. kayaknya itu saja lah ya. Iya, oke. Oke, mungkin Baik, itu terima cukup kasih dari kami. untuk atas Terima waktunya ya, kasih. Dawam. Ya, makasih juga Firza sudah ini sedikit bahas-bahas bareng nih. Oke, sampai jumpa ke pembahasan kita Baik. selanjutnya.